welcome back to my channel. Di tutorial kali ini kita mau membahas kelanjutan dari tutorial invoice. Tapi perbedaannya, pertanyaan yang saya ditanyakan adalah, Kak, gimana sih caranya untuk ngapus invoice ketika udah beda hari? Misalnya kita salah input jumlah itemnya, atau kita salah input nomor ID. Apakah masih bisa? Masih bisa dong. Untuk invoice yang sudah berbeda hari dari tanggal inputnya, tapi syaratnya teman-teman harus pastikan bahwa invoice ini masih berada pada bulan yang sama. Misalnya nih, kemarin kita melakukan kesalahan penginputan di tanggal 13, yaitu kita salah input nomor ID. Sampai kapan Kak bisa dihapus? Sampai sebelum akhir bulan. Jadi misalnya bulan ini sampai 30, kita bisa menghapus sampai tanggal 30. Tapi dari aku sendiri tidak menyarankan kalian untuk menghapus sampai tanggal 30, karena biasanya traffic jam banget kalau udah mendekati ya golden hours-nya, ya akhir-akhir lah, latest month itu udah nggak bisa lagi. Teman-teman silahkan ajukan request delete invoice melalui CRM dengan mengirimkan beberapa persyaratan. Nanti akan aku jelaskan setelah ini. Tanggal 14 dan seterusnya itu masih bisa hapus, tapi pastikan teman-teman punya data-datanya ya. Oke, selanjutnya yang pertama yang harus teman-teman punya adalah kita membuat dan mengirimkan surat permohonan delete invoice. Nanti bakal aku kasih di description box, teman-teman bisa pencet aja ya. Ada dua versi, bisa dengan PDF, nanti teman-teman cetak terus bisa langsung tulis sendiri, atau bisa ditulis, diketik langsung dan tinggal ditandatanganin. Ada dua opsi, silahkan ya. Oke, kita coba bedah di bagian bagaimana cara membuat dan mengisi surat permohonan delete invoice. Ini contoh dari surat permohonan delete invoice. Syaratnya invoice harus berada di bulan yang sama atau bulan yang berjalan. Jadi misalnya teman-teman, Kak, bisa nggak sih kita mau ngapus bulan yang kemarin, misalnya bulan Maret atau bulan Februari dan Januari? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena otomatis poin cashback dan bonus sudah dicairkan di bulan yang kemarin, sudah dicairkan bulan ini. Jadi kita cuma bisa menghapus di bulan ini aja ya. B, produk yang sudah dijual kembali oleh pembeli tidak bisa delete. Maksudnya gimana? Misalnya nih, aku udah input ke stokis aku, terus stokis aku tuh udah input juga ke mitranya, itu akan otomatis terjadi error, teman-teman. Ya, jadi udah nggak bisa lagi kalau udah diinput. Makanya lebih cepat lebih baik. Kayak misalnya kita melakukan kesalahan nih di tanggal 12, di tanggal 13. Maka kalau kita udah sadar kalau ini salah deh kayaknya, oke, berarti kita bisa ngapus di tanggal 14 atau tanggal 15. Jadi sebisa mungkin kita cross check. Jadi aku biasanya kalau mitra-mitra lebih ke, aku tanya ini tanggal berapa nih, bisa nggak kita cross check dulu gitu kan. Biasanya kalau mitra-mitra tuh 2 hari setelahnya mereka udah mulai sadar dan kita udah mulai langsung ngapus invoice tersebut gitu. C, invoice yang menggunakan metode pembayaran non tunai atau HNI Cash dan e-wallet itu nggak bisa dihapus, teman-teman. Kenapa? Karena HNI Cash-nya udah terhapus. Jadi akan lebih baik mungkin kita siasati dengan solving yang lain, ataukah ganti disamakan dengan item yang sama, poin yang sama dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini isinya apa aja sih, Kak? Yang pertama, nama itu nama di sini itu nama penjual, teman-teman. Ya, atau singkatnya adalah si pemilik HSCS. Jadi nomor ID namanya pemilik HNS. Kemudian ID juga. Jadi nama penjual dan pemilik nomor ID. Nomor ID dengan nama yang sama ya. Kemudian mengajukan permohonan delete invoice, pilih salah satu. Nomor invoice ini di mana biasanya kita temukan di sini ya, teman-teman. Sebentar, aku bukakan HSS terlebih dahulu ya. Oke, di sini.
Jadi nomor invoice bisa kita cross check di sini. Misalnya B sekian ya. Jadi di sini ada B00, ini yang kita tulis. Terus apa aja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah selanjutnya adalah itemnya. Nah, ini misalnya HC, berarti HC-nya yang ditulis. Gitu ya. Jadi ini yang paling penting di bagian ini. Di bagian ini, kemudian item juga ya, item. Oke, kita balik lagi. Selanjutnya kita masuk ke nama pembeli tadi, berarti yang beli itu siapa gitu kan, tadi kan penjual pembeli. Tahu nominal invoice-nya, kita nggak perlu harus tahu item-itemnya, hanya langsung total nominal invoice saja. Alasan delete-nya biasanya salah input atau salah nomor ID, jadi teman-teman bisa pakai dua reason itu ya, misalnya salah input atau salah nomor ID. Ini dua itu aja sih. Atau mungkin ada another reason, itu biasanya adalah kelebihan tupo pribadi. Kalau kelebihan tupo pribadi lebih gampang sih. Kenapa? Karena ya pembeli dan penjualnya orang yang sama gitu ya. Lanjut. Surat pemohon ini dibuat dan diketahui oleh yang bertanda tangan di bawah ini. Jika terjadi sesuatu hal yang mau menyebabkan kerugian, maka saya siap bertanggung jawab. Jadi pastikan sang pemilik HSIS atau penjual itu sudah bertanggung jawab. Karena dan membebaskan HNI dari tuntutan pihak dimanapun jika kemudian hari terjadi sengketa. Ini tanggal yang kapanpun terjadi ya. Katakan tanggal yang kita sekarang berarti hari ini. Nama pemohon ditulis aja teman-teman di sini, kemudian pakai tanda tangan, mengetahui nama, ID penjual, pemilik HSIS, kemudian tanda tangan dan pembeli. Ini teman-teman foto, nanti teman-teman scan. Ini aku udah ada contohnya. Sebentar ya. Nah, biasanya untuk saran-saran mitra ya ini kita kasih yang bentuk ini ya, scanning kayaknya ini. Hasil scan, jadi sama mitra tuh di scan. Nah, kemudian ditulis lengkap. Biasanya kalau lebih baik adalah ya sekalian aja ya. Sekalian di sini nih, sekalian nomor invoice-nya, maksudnya sekalian invoice-nya biar kita juga bisa ngedetect mana yang salah. Ini kan juga paling penting ya di sini adalah ini yang pertama. Kemudian ini total, biasanya total belanja di sini. Ini tadi nomor invoice dan totalnya aja. Jadi kita nggak perlu tahu berapa jumlahnya. Dan ini akan dihapus, tidak bisa. Kalau misalnya delete invoice yang masih 1 hari, itu teman-teman bisa ngapus sebagiannya. Jadi kalau misalnya cuma salah satu gimana kak? Ya otomatis dihapus semuanya. Nggak apa-apa, nanti kita ulangin lagi gitu. Karena kalau cuma ngapus beberapa item aja itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus dihapus semuanya gitu ya. Oke. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman melengkapi semuanya ya. Invoice menggunakan metode pembayaran cash tunai tadi nggak bisa, menggunakan HN cash juga nggak bisa. Selanjutnya kita melampirkan foto. Foto apa kak? Foto KTP pembeli dan KTP penjual. Nah, kalau misalnya kita nggak kenal dengan pembelinya, maka kita membubuhkan materai 10.000 pada kolom tanda tangan yang tadi ya. Lalu di foto, di scan, kita kirimkan. Nah, ini juga penting banget. Di kemana kak kita bisa ngechat? Ada 2 teman-teman. Nanti linknya aku taruh di description box. Kalian bisa 2 via ya. Bisa lewat Telegram. Ini bot, semuanya bot teman-teman. Terus bisa lewat Halo HNI yang di bagian WA. Gitu ya. Karena aku biasa pakai Telegram, jadi kita coba switching ke Telegram ya. Nah, ini contohnya teman-teman lewat Telegram. Ini kita langsung direct cash aja ya. Nah,
Pertama kita chat, setelah kita chat ya salam dulu, assalamualaikum, kemudian kita masukkan nomor ID secara nggak langsung, nanti kita juga dipanggil sesuai dengan nomor ID kita. Karena ini bot, jadi teman-teman harus memperhatikan. Nah, kita pilih ada menu utama, ada customer service, ya kan. Kalau aku lebih langsung menu CS aja. Kemudian langsung aja di sini itu kelamaan ya, langsung hubungi CRM HNI. Setelah kita masuk daftar antrian, nah itu pastikan tadi data-datanya udah lengkap ya persyaratannya. Persyaratannya itu ada permohonan delete invoice yang udah lengkap gitu. Langkah lebih baik kita kalau punya invoice-nya juga yang mau dihapus, kemudian KTP penjual dan KTP pembeli itu pastikan sudah lengkap. Kalau misalnya tadi nggak ada dan kita nggak kenal, bisa kita bubuhkan materai ya. Terus kalau bisa fotonya juga yang jelas gitu, biar nanti nggak bolak-balik gitu. Nah, kemudian kita nunggu antrian nih. Ini lumayan biasanya kalau di kalau lagi hektik banget ya, kalau lagi rame itu bakal lama. Tapi kalau nggak rame, waktu yang nggak rame sih cepet gitu. Langsung aja tuh kita tulis permohonan delete invoice, maka kita langsung dikasih 2 opsi. Delete invoice di hari yang sama udah aku bahas di sebelumnya. Kemudian ini yang berbeda hari, karena kita udah paham, langsung aja. Nah, langsung kita terhubung nih dengan layanan CRM. Apa yang bisa dibantu? Langsung aja permohonan delete invoice, kita kirim invoice-nya. Nah, bisa difoto, bisa di-scan, yang penting jelas. Kemudian dia minta diketik juga nomor invoice. Jadi tadi syaratnya yang lengkap adalah lebih baik punya invoice-nya, kemudian nomornya kita harus sudah saving nomor invoice-nya, kemudian invoice-nya juga, kemudian delete invoice-nya, kemudian kita masukkan KTP penjual, KTP beli. Ketika persyaratan sudah lengkap, maka mereka akan confirm ke kita, oke, baik, akan kami cek terlebih dahulu. Nah, kemudian proses ini lumayan memakan waktu ya teman-teman. Biasanya mereka akan konfirmasi kalau tidak ada masalah, biasanya langsung sih sekitar 10 atau 15 menit. Nanti kita cek gimana caranya Kak. Jadi kita bisa langsung ke ini aja teman-teman, ke penjualan ya. Nah, penjualan yang kemarin kita coba cek nanti apakah dia udah berubah jadi 0 atau belum. Kalau udah jadi 0 berarti udah kehapus, silahkan di-input kembali. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa please komen di bawah, atau kalian mau video apa lagi, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.